Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Risha Safri, dosen tetap di program studi S1 Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Saat ini saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Dan tayangan ini merupakan wujud dari pernyataan diri dosen wujud kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT-PT. Aktivitas pengajaran yang saya lakukan di jurusan Kimia FMIPA Untan ini diantaranya adalah mengampu mata kuliah dasar teori atom. Mata kuliah dasar teori atom ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah MPK 1301, bobot 2 SKS, dan diberikan kepada mahasiswa di semester 2. Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep fundamental yang menjadi dasar bagi perkembangan teori atom modern. Di antaranya adalah spektrum elektromagnetik, efek fotolistrik, radiasi termal, efek Compton, dan juga foton serta bagaimana interaksinya dengan materi. Mata kuliah ini juga membahas tentang hipotesis de Broglie, ketidakpastian Heisenberg, dan juga konsep aktif gelombang sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku gelombang partikel elektron. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu menganalisa dan menjelaskan konsep-konsep teori atom dan mampu menerapkannya dalam penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan struktur dan juga perilaku atom. Pada proses pembelajaran di kelas, saya menggunakan pendekatan student-centered learning. Hal ini didasari dengan kemampuan yang harus dicapai oleh mahasiswa, tidak hanya soal hard skill, tetapi juga men-trigger soft skill yang dimiliki oleh mahasiswa. Dalam menjalankan pendekatan student-centered learning ini, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran. Di antaranya adalah ceramah interaktif, small group discussion, problem-based learning, case-based learning, dan juga problem solving, yang melatih bagaimana penyelesaian tugas serta perhitungan dalam menyelesaikan konsep-konsep perhitungan dan juga teori yang diberikan di mata kuliah ini. Adapun media yang digunakan dalam proses pembelajaran, diantaranya adalah yang dapat diakses baik secara luring maupun daring. Biasanya menggunakan sistem PowerPoint ataupun tampilan slide yang interaktif, dan juga menggunakan e-learning system. Di antaranya menggunakan AdLink yang digunakan oleh universitas maupun dengan berbagai platform yang dapat menunjang media pembelajaran. Semua media pembelajaran yang digunakan bertujuan untuk memudahkan interaksi dan juga transfer knowledge yang dilakukan oleh dosen pengampu dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang penyampaian materi yang saya ampu dalam mata kuliah dasar teori atom. Materi yang digunakan dalam dasar teori atom ini mengacu pada rencana pembelajaran semester yang berbasis Outcome-Based Education atau OB, yang di dalamnya memuat berbagai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang dibebankan dalam mata kuliah dasar teori atom ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi S1, di mana beberapa hal yang menyangkut aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. CPL tersebut diantaranya adalah CPL 1, yaitu memiliki integritas akademis, mampu berkontribusi pada peradaban yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan kecintaan pada tanah air. Serta CPL 3, menguasai konsep teoritis kimia, pemisahan, identifikasi, karakterisasi, transformasi, dan juga sintesis materi kimia sederhana. Adapun asesmen instrumen ataupun instrumen penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini mencakup rubrik penilaian dan juga nilai mata kuliah, asesmen di mata kuliah, kuis, esai, dan juga tugas struktur. Dalam mewujudkan CPL tadi, maka diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Dalam mata kuliah dasar teori atom ini terdapat 6 CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis
karakteristik spektrum gelombang elektromagnetik, dan keterkaitannya dengan energi, frekuensi, dan panjang gelombang. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis konsep elektrofotolistrik, radiasi termal, dan juga efek Compton sebagai dasar perkembangan teori atom modern. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis konsep foton dan berbagai proses yang melibatkan foton dalam menjelaskan interaksi radiasi dengan materi. CPMK 4, mahasiswa mampu menggunakan hipotesis de Broglie untuk menentukan panjang gelombang dan juga kecepatan partikel. CPMK 5, mahasiswa mampu menentukan posisi dan ketidakpastian posisi yang menggunakan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Dan CPMK ke-6, mahasiswa mampu menganalisis konsep paket gelombang sebagai dasar pemahaman sifat gelombang partikel elektron. Berbagai referensi digunakan dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah buku penunjang utama yang menggunakan buku Kenneth S. Friend 2011 Modern Physics 3 edisi ketiga, dan juga menggunakan buku Peter Atkins and Giulio De Paula 2014 Physical Chemistry, Thermodynamics, Structure and Change edisi ke-10. Dan juga digunakan berbagai jurnal-jurnal pendukung yang juga nantinya mampu untuk meningkatkan referensi terkait mata kuliah dasar teori atom. Adapun metode asesmen dalam pencapaian CPMK terbagi atas aktivitas, tugas, ujian tertulis yang dimuat dalam tes sumatif 1 dan tes sumatif 2. Aktivitas memiliki bobot 10%, kemudian tugas memiliki bobot 20%. Sumatif 1 bernilai 35% dan sumatif 2 berbobot 35%. Dalam pelaksanaan pembelajaran, juga sering kali dilakukan kuis dan tugas, di mana memiliki level mulai dari yang easy, medium, dan juga hard. Ini digunakan sebagai indikator untuk mengukur pemahaman mahasiswa. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita simak dan saksikan tayangan pembelajaran dari mata kuliah dasar teori atom dengan pokok bahasan spektrum gelombang elektromagnetik. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, bagaimana hari ini kabarnya? Sehat ya? Ada yang dari tadi pagi kuliahnya? Ada. Oke, terima kasih sudah hadir di kelas dengan penuh senyuman, begitu. Dan selamat datang di semester 2. Ya, ini adalah hari pertama kita masuk di mata kuliah apa? Oh, dari spill ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah melewati semester sebelumnya. Saya dengar nilainya bagus-bagus. Jadi yang bagus silahkan dipertahankan, dan yang mungkin perlu diperbaiki semoga nanti bisa ditingkatkan di semester ini ya. Oke, sebelum kita mulai rangkaian belajar kuliah hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan dan kita belajar pada hari ini Tuhan berikan kebaikan, keberkahan, dan menjadi wasilah datangnya kebaikan untuk kita semuanya. Berdoa dalam hati secara kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, nah, selamat datang di dasar teori atom. Ini kayaknya masih hari pertama ya, pertemuan pertama, kita harus semangat nih. Nah, karena hari ini pertemuan pertama, maka saya akan cerita dulu nih tentang peraturan dan kontrak kuliah kita selama kurang lebih berapa minggu kita kan nanti? 8 minggu sebelum UTS dan 8 minggu nanti hingga UAS ya. Jadi kurang lebih ada 16 hari pertemuan. Lama ya, jadi semoga tidak bosan nanti menonton saya di kelas ya. Oke, kita kan kuliah di hari Rabu nih, tanggal setiap hari Rabu pukulnya 10.20 sampai 12 ya. Jadi bobotnya adalah 2 SKS. 2 SKS itu artinya
Sudah pada ingat rumus tadi? Bingung ya. Nah, jadi sejatinya 2 SKS itu artinya adalah 2 kali 170 menit. Ya, dimana kita bertemu 2 kali 50 menit tatap muka. Selebihnya adalah kalian mengerjakan tugas struktur dan juga belajar mandiri. Begitu, setelah tatap muka ini saya harapkan kalian nanti bisa belajar di rumah dan menyelesaikan tugas kalian. Ya, jadi ini pokoknya 2 SKS dan juga pada mata lainnya adalah mata kuliah wajib. Jadi kalian harus lulus dengan nilai yang baik. Kenapa? Karena akan menjadi prasyarat di mata kuliah wajib. Oke? Nah, oke. Langsung tayangan. Kita akan belajar apa selama 16 minggu ini. Jadi nanti saya tidak akan sendiri mengajarkan dalam 16 minggu. Saya nanti akan tandem begitu bersama dosen pengampu lainnya. Ya, saya akan masuk kepada minggu pertama sampai minggu ke-8. Nah, saya akan menyampaikan bahwa materi yang kami berikan kepada anak-anak semua, jadi yang akan ibu berikan kepada adik semua, itu adalah materi yang berhubungan dengan rencana pembelajaran semester yang sudah disusun. Jadi materi ini sudah disiapkan, kurikulumnya sudah disiapkan, dan akan disampaikan kepada kalian. Nah, berdasarkan RPS itu ada capaian pembelajaran mata kuliah yang nantinya diharapkan akan kalian capai. Ada 6 CPMK, diantaranya adalah nanti kalian diharapkan mampu untuk menganalisis karakteristik dari spektrum gelombang elektromagnetik, kemudian mampu menghubungkannya dengan energi, frekuensi, dan juga panjang gelombang. Kemudian di CPMK kedua kita akan membahas mengenai konsep efek fotolistrik, kemudian ada radiasi termal dan juga efek kompa. Dan kalian diharapkan mampu untuk menganalisa konsep-konsep tersebut yang merupakan landasan dari teori perkembangan atau modern. Kemudian pada CPMK ketiga kalian diharapkan mampu menganalisis mengenai konsep foton dan juga reaksi yang melibatkan foton, ya, terutama bagaimana interaksi radiasi dengan materi. Nah, CPMK 1 sampai CPMK 3 inilah yang harus kalian capai di 8 minggu pertemuan ini. Jadi sebelum UTS kalian harus mencapai 3 CPMK. Selanjutnya CPMK 4, 5, dan 6 itu akan dibebankan pada waktu pertemuan setelah UTS. Saya akan mulai dengan suatu cerita bergambar begitu. Kalau kalian lihat di sini, ini ada berbagai gambar yang ditampilkan. Apa sih kesamaan dari gambar-gambar yang tersaji di atas? Ada yang ingin memberikan pendapat? Boleh angkat tangan? Oh iya, silakan. Siapa bagaimana? Dari gambar tersebut menunjukkan kalau kita sama-sama Memanfaatkan dari gelombang. Kenapa kamu tahu itu gelombang? Terlihat dari apa? Jadi yang pertama itu seperti gambar yang pertama itu ada remote. Ya. Jadi langsung ada remote merupakan dari sinar yang ada di remote tersebut buat mengatur TV. Oke. Dan satu lagi dari yang mana? Lalu ada juga microwave. Oke. Microwave seperti kita tahu kalau itu bisa buat memasak makanan atau makanan itu memanfaatkan gelombang atau sinar yang ada di microwave. Oke. Ya, ada yang mau berpendapat lagi? Dari gambar di atas sama-sama memiliki kesamaan, yaitu punya gelombang atau memancarkan sesuatu, interaksinya berdasarkan gelombang. Ada lagi? Ya, tepat sekali ya. Kesamaan dari gambar di atas adalah semuanya adalah perilaku gelombang. Tapi kita bisa lihat bahwa ternyata gelombang ini punya aplikasi di ranahnya masing-masing. Contoh, ini gelombang memancarkan sinyal dari remote ke TV. Ini adalah fenomena-fenomena yang berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Lebih jauh, gelombang itu dihasilkan dari sesuatu yang ditimbulkan. Apa saja? Nah, terdapat beberapa fenomena gelombang elektromagnetik yang tadi, radio dan microwave, infrared, visible dan UV, kemudian sinar X dan sinar gamma. Nah, sengaja ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Kenapa? Ya,
Karena di sini kita bisa lihat, nanti kita akan lihat daripada spektrumnya. 3 kelompok ini merupakan golongan dari berbagai jenis spektrum elektromagnetik yang bisa ditinjau dari perbedaan energinya. Oke. Nah, sebelum lebih jauh kita mengenal beberapa jenis spektrum gelombang elektromagnetik, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih arti gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk melambat dan dapat bergerak di ruang hampa. Makanya hampir kita tidak bisa mendeteksi secara langsung. Karena memang gelombang itu tidak perlu media hampa. Contoh, tidak perlu air sebagai mediasi atau sebagai medianya, tidak perlu kedap darah supaya bisa mengalirkan gelombang. Nah, ini adalah gambar urutannya. Kalau kalian lihat di sini, ini ada gambar apa? Gelombang. Karena memang dia melambat seperti cahaya, begitu? Ya, melambat di ruang hampa sebagai cahaya. Di sini ada yang pertama, ada sinar gelombang. Kita lanjut lagi. Nah, kita lihat ini adalah gelombang. Di antaranya itu adalah, kalau kita lihat bagaimana nih bentuk atau jarak antar gelombang pada sinar gamma. Sangat kecil ya, rapat begitu ya. Kemudian makin lama, makin jauh itu semakin lebar, makin panjang ya, semakin lebar jarak satu gelombang ke gelombang lain. Nah, ini menandakan suatu fenomena. Apa fenomenanya? Kita lihat bahwa yang paling ujung dengan gelombang dan kerapatan yang sangat kecil itu dipunyai oleh sinar gamma, sinar X, lanjutan ultraviolet, visible atau tampak, inframerah, mikrogelombang atau microwave, dan radio. Nah, kerapatan dari gelombang ini mencerminkan energi yang dihasilkan atau yang dipancarkan. Nah, ini adalah frekuensi. Oke. Jadi rumusnya adalah V sama dengan frekuensi dikali panjang gelombang. Nah, kita kenal hukum atau energi yang disebut energi foton atau persamaan Planck. Kenapa dibilang persamaan Planck? Karena menghasilkan atau menggunakan tetapan Planck. Rumusnya adalah Planck itu 6,626. Boleh kita ambil angka pentingnya 2 angka di belakang koma, menjadi 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joules per. Kemudian C-nya adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8, dan rho itu sama dengan frekuensi, satuannya hertz, dengan panjang gelombang satuannya mulai dari meter, bisa meter, bisa nanometer, ya nanti tergantung dari soal. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah energi akan berbanding lurus dengan frekuensi dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Oke, kita akan masuk ke sesi problem solving atau latihan soal. Saya akan menuliskan soal. Oke, saya akan menuliskan soal dan nanti saya akan minta kalian untuk menjawabnya di depan habis ya. Oke, sudah siap? Oke ya. Oke, ini adalah trik perhitungan. Ada 2 contoh soal. Yang pertama, sebuah cahaya melambat pada panjang gelombang 500 km. Tentukan frekuensi cahaya tersebut. Nomor 1. Nomor 2, tentukan energi yang dipancarkan oleh cahaya yang melambat pada panjang gelombang 254 nanometer. Siapa yang mengerjakan nomor 1? Hah? Oke, boleh? Silakan. Oh, boleh, silakan. Selanjutnya nomor 2. Siapa? Oke, boleh. Nanti gantian ya, nomor 1 dulu ya. Oke. Ya.
6 Hz. Oke, terima kasih John. Oke, dari itu kita dulu ya. Yang lain bagaimana? Hasilnya dapat sama? Oke, kita lihat lambdanya ini 500 km. Kita konversi dulu ke 1 meter. Kemudian frekuensi yang ditanya dengan kecepatan cahaya adalah 3 kali 10⁸ meter per sekon. Kemudian didapatkanlah rumus V kecepatan sama dengan frekuensi dikali panjang gelombang, dan hasilnya adalah 6 Hz. Oke, good job John. Oke, untuk latihan nomor 2, siapa aja tadi? Oke, Diana. Siapa Diana? Silakan nomor 2. Yang lain sambil dihitung juga ya. Oke, kita lihat bagaimana Tasya? Saya bilang oke. Oke. Kira-kira cukup dipahami? Cukup ya? Hampir ya? Oke, paham. Oke, kita lihat Diana menggunakan rumus THC per lambda, kemudian satuan akhirnya dari adalah Joule ya. Oke, terima kasih Diana. Oke, betul sekali. Nanometer kita konversi kembali ke meter. Kenapa? Karena kecepatan cahaya ini pakai 1 meter per sekon. Jadi satuannya harus sama-sama disamakan. Jadi harus satu-satu ya. Oke. Nah, nanti ini ada, saya kembali tadi dulu. Nah, ini ada latihan soal mandiri yang menjadi tugas terstruktur kalian. Nanti akan saya bagikan via Edlink, jadi silakan nanti mengakses Edlinknya ya. Kemudian nanti dikumpulkan H-2 sebelum kuliah ini dilaksanakan ya. Jadi ada empat soal nanti bisa kalian gunakan untuk tugas mandiri. Boleh berkelompok, boleh mengerjakannya bareng-bareng, tapi menuliskannya harus sendiri-sendiri. Oke. Nah, kita belajar banyak hal hari ini. Salah satunya adalah bagaimana spektrum gelombang elektromagnetik itu bisa digunakan. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bisa digunakan sebagai sinar X pada fotoronsen, kemudian MRI. Jadi sekarang kalau melihat deteksi sel kanker dan sebagainya, itu bisa menggunakan MRI dengan teknik gelombang radio, dan juga UV sterilizer. Mungkin pernah melihat ibunya atau kakaknya yang punya bayi, kemudian botol asinya itu di UV sterilizer gitu ya. Oke, dari kamu seperti ini ada yang ditanyakan kira-kira? Oke, ada yang ingin bertanya dari kira-kira paparan tadi ini? Oke, silakan, Angger. Apa perbedaan dari X-ray yang digunakan di medis sama X-ray yang diberikan material? Karakteristik material maksudnya kayak XRD gitu ya. Oke, nah pertanyaannya bagus. Ini kan pakai sinar X ya, berarti sinarnya sangat besar dong energinya. Terus kalau kena tubuh bagaimana? Nanti bisa jadi reputasi buaya. Nah, adik-adik, anak-anakku semuanya, memang yang digunakan adalah sama-sama sinar X. Tapi sinar X yang digunakan di fotoronsen atau di alat ronsen kesehatan dengan sinar X yang digunakan di alat karakteristik XRD untuk material itu adalah jenis sinar X yang berbeda. Nah, sinar X yang digunakan XRD itu adalah sinar alpha X. Jadi sinar X yang utama. Sedangkan kalau yang di ronsen itu adalah yang sinar X beta. Nah, untuk lebih lanjut nanti kalian boleh ikut mata kuliah pilihan saya. Salah satunya ada di pilihan zat padat. Nanti kita akan belajar bagaimana produksi sinar X dengan sebuah tabung, gitu ya. Oke, Angger ya. Terima kasih.
pertanyaan yang sangat menarik. Oke, nah dari seluruh paparan yang sudah kita bicarakan hari ini, maka ada konsep map spektrum elektromagnetik, di mana kalian bisa mendengar atau mengingat sebuah spektrum itu akan berkenaan dengan spektrum elektromagnetik yang mencakup berbagai sinar, diantaranya dari yang mulai tertinggi dari apa? Sinar gamma, sinar X, kemudian UV visible sampai ke radio, ya. Nah, dapat disimpulkan dari materi kita hari ini. Yang pertama, bagaimana hubungan panjang gelombang dan frekuensi. Ya, jika panjang gelombang naik, berarti bagaimana energinya. Kemudian bagaimana hubungan frekuensi dengan energi. Bagaimana karakteristik setiap daerah spektrum. Dan terakhir yang sudah kalian lakukan, bagaimana kita menentukan energi dari rumus energi foton yang telah dihasilkan. Baik anak-anak semua, kita sudah berada pada akhir kuliah materi pada hari ini. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan apa saja sih yang kalian dapat dari belajar hari ini? Siapa yang ingin berbicara? Oke, silakan. Jadi yang saya ini kan pertama kali saya dalam juga belajar dari saya atau yang menurut saya mata kuliah ini lumayan mirip dengan superioritas semester 1. Oke, good. Berarti ingat ya. Dan yang saya dapatkan tuh ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu tentu berarti dikelilingi berbagai macam gelombang ya, dari seperti sinyal atau microwave dan segala macam, dan menambah pemahaman saya tentang energi itu berbanding lurus dengan frekuensi. Dan tadi saya juga mendapatkan sedikit kesulitan ya, kayak dari rumus-rumus kayak foton dan segala macam, tapi ternyata tidak udah dikasih soal ternyata simpel. Oke, ternyata perhitungan dan rumusnya akan lebih simpel kalau kita langsung kerjakan ya. Jadi tugas mandiri ini jangan lupa dikerjakan ya. Jadi benar, satu kesimpulan dari yang disampaikan Yusuf tadi, bahwa kita hidup ini dikelilingi oleh banyak frekuensi. Kalau Tuhan membuka sedikit saja tabir di mata kita, maka kita tidak akan pernah tenang hidupnya. Kenapa? Karena mata kita bisa memandang begitu banyak gelombang yang hadir di sekeliling kita. Untuk itu, jadikan ilmu yang hari ini kalian dapat sebagai memperkaya dan menguatkan keimanan kita, dan juga menambah wawasan kita bahwa kimia itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oke, dan terakhir, dan sebuah refleksi nanti ditambahkan di tugas mandirinya. Kalau mengapa sih sinar gamma itu tidak digunakan untuk komunikasi? Kenapa ya? Sedangkan gelombang radio bisa digunakan untuk komunikasi. Oke, pertanyaan refleksi ini silahkan dijawab pada tugas mandiri yang boleh kalian di editing ya, H-2 sebelum mata kuliah ini selesai. Oke, terima kasih atas waktunya dan semangatnya pada mata kuliah hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut dengan materi selanjutnya. Ada efek foto listrik, ada radiasi thermal, dan kontrol pada CPMK 2. Tapi minggu depan kita akan fokus kepada bagaimana efek foto listrik. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Demikianlah tadi seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga semua mendapatkan kebermanfaatan dan menjadikan ilmu kimia dekat di hati masyarakat secara inklusif. Terima kasih.